Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Bang Edi, ada upaya kriminalisasi, tanggapan Anda untuk kasus ini? Saya nggak tahu ya, saya kurang setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bung Denny ya. Dibilang bahwasanya kasus ini adalah kriminalisasi. Karena kita tahu memang sejak awal ini prosesnya sangat panjang. Saya kira saya berkali-kali juga ngomong sama Bung Suryo bahwasanya ya saya bagus juga kalau seandainya Bung Roy Suryo minta maaf pernah ya. Iya, tapi beliau memang tetap Anda menyarankan itu? iya. Meminta maaf kepada Pak Jokowi? Iya, artinya memang nggak kebalik. kami dalam berbagai kesempatan saya sarankan juga biar ini kelar, ya diselesaikan ya. Kenapa demikian? Karena ini sangat panjang sekali. Terus apalagi kita tahu bahwasanya dilihat daripada proses kepolisian ya, ini sudah memintai keterangan ratusan orang saksi, kemudian 25 orang saksi ahli ya, yang ini pakar hukum pidana, pakar IT, pakar forensik, segala macam di sini. Artinya misalnya, kalau misalnya ini disebutkan misalnya ini adalah merupakan kriminalisasi, saya agak terganggu juga. Artinya memang ini kalau menurut saya ini adalah kriminal murni, ya. Artinya nanti apakah nanti Pak Roy Suryo akan proses lain? Saya kira itu urusan Pak Roy Suryo karena memang semuanya diserahkan kepada Bang Roy Suryo ya. Tapi lagi-lagi adalah sebetulnya ini proses masih jalan. Kemudian ya tadi saya kira Bang David juga ngomong ya, bisa saja kalau seandainya Pak Roy Suryo sekarang minta maaf, mungkin bisa agak paling tidak ini kan hal-hal yang ada perbuatan kemudian bisa diakui ya. Bisa juga, dan itu Jokowi juga meringankan minta ya. maaf juga bisa. Iya. Tapi itu makanya nanti saya kira kita dampingin ya, kalau minta maaf Mas Roy. kita lihat nanti proses hukum nanti seperti apa ya, karena memang saya kira Pak Roy Suryo juga punya pembelaan sendiri ya terhadap kasus ini ya. Polisi punya tuduhan, kemudian ya di lain pihak saya kira Pak Roy Suryo punya jawabannya ya. Dan itulah yang akan kita lihat nanti. Kalau memang ini jalan, nanti kita lihat seperti apa. Tetapi kalau misalnya lihat bahwasanya kasus ini saya lebih setuju misalnya ini kasus merupakan kriminal murni. Karena semua bukti-buktinya ada. Meskipun tadi disebutkan mungkin saja Pak Jokowi memiliki kekuasaan yang kemudian memiliki pengaruh seperti itu. Apakah masih ada benang merahnya ke sana? Saya kira kalau lihat apa yang ada saat ini ya, memang masalahnya kan bukti-bukti ada ya. Ya silakan saja memberikan pendapat lain, tetapi lagi-lagi adalah bukti kan cukup semua. Kemudian proses yang dilalui juga sudah panjang ya. Kemudian tidak mungkin kalau misalnya ini bentuk deklarasi, kecuali tidak ada kasusnya, kemudian diada-adakan, itu mungkin bisa terjadi ya. Saya kira itu kalau dari sudut pandang dari boleh saya komentarin, Mbak? Iya. Silakan Mas Denny. Ya bagi kami buktinya itu tidak ada ketika kami belum pernah melihat ditunjukkan ijazah aslinya Pak Jokowi. Mau 100, mau 200, mau 300 juta bukti, yang paling utama itu ijazah aslinya mana. Dan sayangnya itu tidak pernah ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Secara hukum pidana kami ditersangkakan karena itu. Nah kalau misalnya kami saja tidak ditunjukkan, di mana letak fairness-nya? Itu artinya ada kriminalisasi. Fairness itulah salah satu unsur. Fairness itulah salah satu unsur pada saat hukum pidana itu dijalankan. Ketika dalam prosesnya tidak ada fairness, itu berarti ada indikasi proses pidananya tidak berjalan sesuai keadilan. Orang ditersangkakan tanpa proses yang adil. Itulah kriminalisasi. Dan kalau kita lihat jejak rekam Pak Jokowi dari sisi tata negara, tadi saya bicara pidana ya, bahwa satu bukti utamanya belum pernah dihadirkan ke hadapan publik. Dari sisi pidana tidak sulit untuk melihat bahwa memang politik hukum kepemiluan misalnya yang dijalankan Pak Jokowi adalah politik kriminalisasi, menyandera lawan politiknya. Lihat Pilpres 2024, kalau sejalan dengan koalisi calon presidennya, aman itu. Begitu tidak sejalan, mendukung partai calon yang lain, maka bisa muncullah kasus-kasus bagi Menteri Nasdem. Itu namanya kriminalisasi. Nah, sekali lagi menurut saya, Pak Jokowi, maaf, saya teruskan dulu, saya selesaikan dulu. Pak Jokowi sebenarnya sudah diminta oleh banyak orang coba menunjukkan sikapnya yang gentleman negarawan, tunjukkan ijazahnya tanpa melakukan pendekatan pidana. Lihat Pak Arsul, beliau mengatakan ini ijazah saya. Apakah akan melaporkan orang yang mempersoalkan? Tidak melaporkan. Sekarang yang dilakukan Pak Jokowi bukan begitu, tidak pernah menunjukkan dan kemudian berlindung di benteng-benteng prosedural,
bahwa ini data pribadi, UGM terpaksa tidak menunjukkan, bahwa nanti ditunjukkan di pengadilan. Sudah banyak proses hukum, proses persidangan, ada gugatan perdata di Solo, tidak pernah muncul. Yang ada adalah orang menjadi terpidana. Mas Denny ditanggapi dulu, Mas. Baik. Bagaimana seorang tawuran mengedepankan pemidanaan, hukum pidana, memenjarakan warganya, padahal dia sendiri tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya. Baik, Mas Denny. Ini pemutarbalikan fakta hukum nih ya. Jadi supaya berimbang nih. Jadi Mas Denny clear memutarbalikan fakta hukum. Fakta hukum adalah ya, kan ceritanya gini. Mas Roy sudah mengambil kesimpulan bahwa ijazah Jokowi palsu. Iya. Ya, menyimpulkan di awal lalu kemudian mencari bukti di belakang. Wah. Ya. Yang terbalik harusnya Mas. Punya bukti akurat, pegang ijazah Jokowi bahwa ini palsu, baru sampaikan statement ke publik. Jangan dibalik, menuduh, memfitnah bahwa ini palsu, lalu kemudian sekarang keliling ke berbagai tempat mencari bukti. KPUD, KPU Pusat, ke Diknas, ke macam-macam tempat, baru mencari bukti. Sekarang kewalahan, makanya Anda tersangka. Jadi Mas Denny jangan juga membangun opini bahwa pertama, Pak Jokowi melakukan kriminalisasi. Pak Jokowi dalam hal ini korban, ya, korban. Yang kedua, Mas Denny jangan mendelegitimasi lembaga-lembaga resmi negara. Satu, kepolisian, ya, Bareskrim. Yang kedua, Polda. Yang ketiga, KPU dalam berbagai tingkatan, Solo, DKI sampai pusat. Yang keempat, UGM yang paling punya kewenangan full diskresi menyatakan sebuah ijazah yang diterbitkan oleh mereka itu asli atau palsu. Kalau Mas Denny misalnya baca, kalau Anda baca Permen ijazah Pak Jokowi asli. Oke. Kalau Anda baca Permen 50 tahun 2024 soal terminologi ijazah ya, Permen dari Kemendikbud Riset mengatakan bahwa terminologi ijazah itu adalah sebuah penghargaan yang diberikan oleh lembaga yang punya kewenangan terhadap proses pendidikan dari awal sampai akhir. Nah, jadi soal palsu tidaknya ijazah itu bukan soal kertas, tetapi palsu itu adalah ilegal. Kalau dia nggak mengikuti proses dari awal sampai akhir, maka itu ilegal, itu namanya palsu. Kertasnya boleh bermacam-macam. Oh, nggak boleh, ini salah. Ini. Oh, Anda salah. Salah. Terminologi ijazah asli dan palsu itu ada soal legalitas, kewenangan. Jadi orang boleh nyetak ijazahnya sendiri gitu. Jadi jangan soal hurufnya Anda persoalkan, sementara substansi pendidikannya resmi diikuti dari awal sampai akhir. Nah, berbagai saksi bukti, 700 lebih alat bukti akan dipaparkan nanti pada proses persidangannya. Dan saya yakin kalau proses persidangan jalan Anda pasti masuk bui. Makanya saya bilang sekarang. Ada nih. Ini sama kayak para termul itu. Besok pakai rompi kuning. Bagus minta maaf. Besok mana? Proses RJ itu bisa berlangsung kalau ada permintaan maaf Pak Jokowi kita minta untuk memaafkan. Oke, Mas Roy. Saya kira itu. Iya, jadi salah ya. Harusnya apa? Kalau saya mungkin minta maaf ke Jokowi itu harus minta maaf ke seluruh rakyat Indonesia. Oh, bawa-bawa rakyat. Iya, karena apa? Karena dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik, terutamanya pasal 18, saya yang termasuk membuat undang-undangnya. Jelas betul. Pejabat publik itu harus menunjukkan. Kok nggak paham gimana? Aku yang buat kok undang-undangnya kok nggak paham. Ini aneh nih pikirannya. Ya, yang buat tuh pasti paham. ITE saya yang juga membuat masih paham. Ada satu lagi profesor namanya Profesor Henry Subiakto tadi. Itu juga bahkan termasuk ahli Komdiji, Kominfo yang membuat, ya pasti paham. Prof Mahfud apa nggak paham, Prof Jimli apa nggak paham, Prof Komarudin Hidayat apa nggak paham. Anda sudah bilang palsu, ya? Padahal bukti Anda nggak ada. Kan itu palsu jelas. Nanya di situ. Sekarang mana? Aslinya mana? Oh, tunjukkan. Di mana? Polda. Mana Polda mana? Anda akan lihat. Polda kemarin, Mas, makanya update jangan kudet ya. Makanya Anda tersangka karena kudet, udah ini ada aslinya dilihat Polda. Itu dengerin statementnya Polda kemarin ketika di Komisi Informasi Pusat. Nanti. Apa yang disita? Yang disita adalah yudisium sarjana muda. Bukti kelulusan sarjana muda. Bukan sarjana. Lain lagi. Ya lapor mana? Mana katanya ijazah ketika melapor dilipet-lipet kayak gini. Apa ada ijazah? Persidangan nanti akan ditunjukkan depan forum sidang. Itu poinnya. Nggak ada. Yang nunjukin siapa? Ya? Yang nunjukin siapa? Pak Jokowi kalau dipanggil. Nah, ini nggak ngerti. Kalau dipanggil tata persidangan. Ya, enggak. Dia kan akan dipanggil. Ketika di sidang itu Jokowi itu akan menjadi pelapor, yang nunjukin itu jaksa. Gini aja nggak ngerti. Ya kan Pak Jokowi akan menyerahkan punya dia secara pribadi ke forum sidang. Aduh, itu poinnya. Masalah siapa yang nunjukin depan itu kan Pak Jokowi. Tanya profesor deh. Profesor yang tanya Pak Suparji. Gimana Pak? Ini kan kalau misalnya semua publik menunggu nih, apakah kemudian Pak Jokowi akan memperlihatkan di persidangan? Harusnya seperti apa?
Ya, dalam persidangan kedudukan Pak Jokowi sebagai saksi nanti. Iya. Beban pembuktian dilakukan oleh jaksa. Waduh. Oke. Nah, dan kemudian Ijazahnya dari mana? Buktiannya dari mana? Ijazahnya dari mana? Dari bentar toh. Ijazahnya dari Yang mana? nunjukin siapa? Baik. Jaksa kan? Tunggu. Ijazahnya dari Jokowi lah. Baik. Oke, Bang David. jadi yang memiliki beban pembuktian adalah jaksa Jaksa. sebagai penuntut umum. Iya. Bagi terdakwa, bagi penasihat hukum punya hak untuk melakukan pembelaan. Dan alat buktinya bisa berupa saksi, bisa surat, bisa ahli, bisa petunjuk, termasuk kemudian keterangan terdakwa nanti tadi. Dan salah satu bentuk surat tadi adalah berupa ijazah nanti itu. Nah, apakah sudah disita? Mestinya sudah disita oleh penyidik dan dijadikan alat bukti dalam persidangan nanti itu. Gitu. Tapi kemarin bukan Pak Jokowi kemudian membawa sendiri kan itu loh. Lihat Mestinya itu, sudah Prof. disita gitu loh logikanya. Termal Gitu. itu Budi Ari segala katanya, oh lihat sejarahnya, iya lihat. Gitu. Kemudian si Anu itu juga bilang, mana dibuktikan ijazahnya? Iya, kami Oke, lihat. baik. Gitu loh. Pertanyaan selanjutnya, Wah. jika kemudian ini nanti di jaksa yang kemudian ya memperlihatkan. Silakan, Prof. Nah, apakah kemudian itu bisa menjadi cukup bukti yang kuat begitu untuk menentukan itu asli atau tidak? Ya, tidak cukup hanya ijazah saja, kan harus ada alat bukti yang lain kan, bisa berupa surat-surat yang lain, proses yudisiumnya dan lain sebagainya, termasuk mungkin skripsinya kan, termasuk juga kemudian alat bukti surat atau kemudian alat bukti dari saksi dan macam. Jadi tidak hanya bisa bersandar pada barang bukti berupa ijazah saja, tetapi alat bukti yang lain harus mendukung itu, apakah berupa keterangan dari para ahli juga, bisa kepada saksi yang lain gitu. Jadi supaya membangun sebuah kebenaran material tidak hanya bisa bersandar kepada soal ijazah tadi itu. Inilah yang jadi persoalan, ijazah saja tidak ada kok sudah tersangka tadi itu. Itulah ya gitu ya. Maka mungkin saja keyakinan dari penyidik sudah menyita itu kan sehingga kemudian bisa menetapkan tersangka. Maka dalam hal ini mesti ada keraguan-keraguan. Maka dalam konteks persidangan nanti mungkinlah yang menjadi dasar pembuktiannya nanti. Tetapi kan semuanya masih mungkin juga ada SP3 nanti, ada perdamaian juga, ada kemungkinan itu terjadi. Itu. Oke. Sebelum kita ulas itu, saya ke Mas Denny sebelum kita menutup Mas Denny ya, karena via Zoom gitu. Tadi di awal kami sempat membahas restoratif justice, mendorong perdamaian ke sana. Kalau dari tim, kalau dari tim di sebelah kiri saya, kemudian mendorong untuk Mas Roy Suryo CS meminta maaf kepada Pak Jokowi. Ini menjadi jalan agar Mas Roy dan kawan-kawan tidak masuk bui. Mas Denny, komentar Anda. Ya mungkin dari Jokowi yang minta maaf. Jokowi udah minta. Baik, tadi saya mendengar juga ya di Komisi 3 DPR bahwa untuk perkara Roy Suryo dan kawan-kawan bisa dengan KUHP baru ini menempuh restoratif justice. Bagaimana, apakah itu satu opsi atau alternatif? Menurut saya itu akan didiskusikan di internal lah ya. Dan bagaimana posisi Pak Roy sendiri. Tapi begini Mbak, bagaimana kita melihat kasus ini kalau sudah dibawa ke ranah pidana pasti tidak mudah. Karena itu sedari awal, jika mau restoratif justice, sebenarnya yang punya posisi kuat itu Pak Jokowi. Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ini, kami ini rakyat biasa saja. Pak Jokowi yang sebenarnya punya kewenangan, punya kekuasaan, punya pengaruh, yang bisa menjadi dasar modal bagi beliau membawa restoratif justice ini ke arah yang berkeadilan gitu. Karena itu sebenarnya sedari awal, kalau restoratif justice yang dikedepankan, tidak ada pemidanaan. Restoratif justice itu kan itu. Jangan sampai suatu perkara yang tidak perlu itu dibawa ke ranah hukum membuat orang menjadi dipenjarakan. Itu kan restoratif justice. Yang membawa ini ke ranah hukum pidana kan Pak Jokowi. Yang membawa ini, melaporkan ini kan Pak Jokowi. Jadi kalau Mas Denny yang melaporkan Pak Jokowi ijazah palsu siapa? Sebentar, supaya jangan dibolak-balik. Itu hanya dampak dari ketika ya TPU dan timnya Pak Roy ini melaporkan ijazah. Ada yang lapor Bareskrim. Lalu kemudian setelah Bareskrim mengatakan bahwa ijazah beliau itu identik ya. Sekarang Pak Jokowi balik karena Anda nggak mau berhenti nyerang saya udahlah. Kan gitu poinnya. Jadi jangan Pak Jokowi yang meminta maaf, Pak Jokowi yang korban kok. Itu poinnya Mas Denny. Jangan dibolak-balik lah. Ini kalau kita teruskan, poinnya adalah yang namanya restoratif justice itu orang yang punya kuasa yang kemudian berusaha untuk lebih bijak. Nah, itu poin saya. Itu restoratif justice. Kalau kemudian Pak Jokowi sedari awal menunjukkan ijazah aslinya, sedari awal tidak membawa proses ini menjadi proses pidana,
sedari awal tidak melakukan langkah-langkah sebagaimana yang tadi saya sampaikan oleh Pak Arsul Sani. Pak Arsul Sani ditanya sama teman-teman wartawan, Beda mau case melaporkan itu, nggak beda ini? case. Beda Saya case, dari Mas. tadi mendengarkan Anda bicara. Boleh saya selesaikan, Mas? Monggo. Supaya tidak dipotong. Kalau Pak Arsul Sani ditanya, apakah akan membawa kasus ini karena pidana dilaporkan? Tidak. Enggak. Itu negarawan, itu hakim konstitusi. Kalau kemudian Pak Jokowi sekarang bertahun-tahun mengambil langkah semacam ini, bagaimana kita bisa membuka pintu restoratif justice ketika seorang presiden kemudian lebih memilih mengambil langkah hukum pidana? Itu sebabnya saya katakan seharusnya kita tidak hanya bicara pidana saja sedari awal. Jokowi Saya sudah bahkan jelas. lebih jauh tidak mengatakan sebagaimana Pak Mahfud ini harus di depan hakim. Tidak. Cukup di luar persidangan Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya, kita lihat sama-sama, bahkan tidak kepada Pak Roy, karena yang penting itu sebenarnya Pak Roy ini mewakili pertanyaan publik. Ini presiden ijazahnya asli apa enggak sih? Jadi pertanyaan publik itu yang harus diadres oleh Pak Jokowi tanpa harus melalui proses persidangan pidana yang berbelit-belit. Padahal proses persidangan pidana sendiri juga masih problematik ketika di dalamnya tidak betul-betul ada independensi, tidak betul-betul ada profesionalitas yang sering terjadi di banyak kasus pidana. Kalau Anda advokat seperti kami ini sering sekali berhadapan dengan kekuatan dana, kekuatan kuasa ketika menghadapi persoalan-persoalan perkara pidana. Sering sekali. Jadi tidak bisa kita hanya melakukan pendekatan pidana saja. Karena itu harusnya Pak Jokowi mengambil langkah yang jauh lebih mendasar, menunjukkan ijazah asli satu-satunya yang beliau tidak, yang mudah beliau lakukan. Mana ijazah aslinya sampai sekarang? Itu loh. Oke, baik. Jadi Persidangan akan kelihatan nanti. Itu aja poinnya Mas Denny. Kenapa harus di persidangan, nanti Mas? kan. Kenapa harus akan- di persidangan pertanyaannya? Hah? Kenapa harus di persidangan pertanyaannya? Loh, Kenapa karena tidak udah dari terlanjur awal pada 3 tahun yang sudah lalu? masuk proses hukum dan Mas Roy kan Sebelum selalu yakin proses hukum kenapa tidak dilakukan? 99,9% ijazah Jokowi palsu. Kan sering didengungkan Kenapa itu terus sebelum secara proses berulang kan. hukum tidak dilakukan, bahkan sekarang pun tidak dilakukan? Kenapa harus menunggu proses hukum yang entah kapan persidangan? Pak Sudah Jokowi banyak hormat proses pada persidangan, hukum. Tadi sudah Mas Denny banyak mengatakan proses bahwa nggak persidangan, perlu ada proses-proses hukum gugatan dilewati. perdata di Nah ini kan Solo, pembodohan banyak juga. proses persidangan Dalam di kasus Komisi seperti Penyiaran, ini, ketika dua oknum Komisi sudah tidak Penyiaran bisa Publik, jalan tengah, tidak ada maka yang bisa proses hukum menunjukkan akan ijazah menjadi secara jalan tengah. Indonesia. Kan itu poinnya. Tidak Jokowi ada. sudah dilaporkan Tidak sebagai ada yang orang bisa yang memegang menunjukkan ijazah ijazah Pak palsu, Jokowi kecuali Pak menjadi Jokowi sendiri presiden mau. dengan ijazah palsu. Itu kan menghina sekali. Lalu Baik. ketika tidak bisa dibuktikan, bahkan kabar reskrim Tunjukkan sudah bilang saja bahwa ijazah ijazahnya aslinya, itu. Mas. Tidak usah berbelit-belit. Sekarang dilapor balik, sekarang Tunjukkan saja ijazah aslinya mau mana. meminta stop Tidak usah persidangan ya nggak berbelit-belit. mungkin lah. Oke, baik. Kecuali Loh, RJ kenapa ya, tidak RJ mungkin? boleh. Tinggal ditunjukkan. Pak Arsul Sani, Pak Iya, Arsul Sani tunjukkan. apakah melalui proses persidangan? Kalau belum masuk menunjukkan persidangan ijazah kan aslinya? Pak Asrul kan? Kan belum Pak kan? Arsul Sani mana? Apakah Ya, ada dan Pak kasusnya Asrul lagi dulu? menjabat loh, Apakah Mas. ada persidangan? Pak Asrul Tidak lagi ada, Mas. menjabat. Pak Jokowi sudah setahun lebih nggak menjabat kan? Lain konteks, Poinnya sangat adalah lain, sangat beda. Tidak Baik. perlu Sangat melalui beda. proses persidangan. Pak Jokowi sudah menjadi Poinnya rakyat biasa adalah hari ini. Tidak perlu Kata melalui proses kuncinya pidana. negarawan dan bukan Tinggal negarawan. ditunjukkan saja aslinya. Betul. Oke. Di persidangan nanti pasti. Oke, baik. Mas Denny, terima kasih sebelumnya Makasih, sudah berbicara Prof. bersama kami. Kita tunggu di Jakarta, Mas. Nanti kita diskusi lebih lanjut lagi di CNN Indonesia. Selamat malam. Selamat pagi. Terima kasih. Baik. Dan kita jeda dulu, kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Head to Head with Elvira.